Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Agustiarni. Jadi saya akan menjelaskan tugas saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Kekeluargaan dalam Islam. Yang pertama, ada latar belakang. Islam itu adalah agama fitrah, sehingga dalam fitrah itu Islam juga memiliki aturan sesama manusia, termasuk dalam hal muamalah. Dalam muamalah terdapat pengaturan masalah keluarga. Yang kedua, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Setiap manusia selalu menginginkan keluarga sakinah dan mawaddah dan warahmah. Tetapi banyak yang gagal, itu karena mereka keimanannya tuh masih kurang dan juga kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keluarga menjadi penentram hati. Jadi biasanya orang yang sudah berkeluarga seperti wanita, dia mencurahkan isi hatinya ke keluarga, kemudian mendapatkan kasih sayang, mendapatkan nafkah dari keluarganya tersebut. Yang terakhir, keluarga menjadi tempat memelihara diri. Jadi di sini sangat jelas yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberikan penafsiran pada Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Kamu semua hendaklah mengerjakan keluargamu dan urusan-urusan syariat Allah, dan didiklah mereka dengan akhlak yang sempurna. Baik, di sini pembahasan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang keluarga, pembentukan keluarga sakinah, proses perbaikan keluarga, dan juga masalah pernikahan dan jalan keluar dalam Al-Quran. Nah, apa sih pengertian keluarga? Jadi, pengertian keluarga menurut istilah adalah kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan yang menurut ajaran agama Islam. Nah, di sini maksudnya dengan adanya akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Baik, selanjutnya tujuan keluarga dalam Islam. Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi 5. Apa saja? Yang pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya, dan menumpahkan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan. Dan yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Baik, selanjutnya proses perbaikan keluarga. Yang pertama, hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri ini bukan hanya memenuhi hak biologis saja, tetapi ada yang lain yang telah tertera dalam Al-Quran. Yang kedua, memilih pasangan hidup seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ar-Rawadah. Dunia adalah barang kesenangan, dan barang kesenangan yang naik ke dunia adalah wanita soleha, dan nikahilah wanita yang taat dalam agamanya. Nah, kemudian kewajiban saling bergaul. Ini adalah kewajiban istri kepada suami dan kewajiban suami kepada istri. Jadi hak-hak suami yang harus dipenuhi istri itu seperti menjaga kehormatan suami. Artinya itu tidak memalu-malukan suami, tidak membicarakan suami kepada orang lain, kemudian tidak menolak suami saat meminta berhubungan. Kemudian menjaga harta benda milik suami. Yang terakhir, menjaga rumah dan perasaan suami. Jadi maksudnya di sini wanita tidak mempunyai hak untuk membenarkan lelaki yang tidak dikenalnya masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan suami, apalagi mereka hanya berdua di dalam rumah tersebut. Dan hak-hak istri yang harus dipenuhi suami itu adalah memberi istrinya makan, kemudian pakaian, dan menjaga kehormatannya. Yang kedua, termasuk pula hak itu adalah bahwa suami seyogianya memperlakukan dengan baik. Maksudnya ini
suami tidak mempunyai hak untuk memukul istri, untuk memarah istri tanpa sebab seperti itu. Yang ketiga, dalam hal ini pergaulan yang layak membentang luas sehingga menjangkau seluruh makna kemuliaan dan cinta kasih sayang. Yang kelima, tugas suami sebagai pemimpin keluarga. Jadi sangat jelas setiap suami memiliki tugas untuk menafkahi istrinya, kemudian juga mendidik istrinya jika salah, menegur. Yang keenam, tugas istri. Jadi tugas istri itu bukan hanya mengurus rumah, tetapi tugas istri itu mengurus suami, kemudian mengurus anak, juga memberikan pendidikan-pendidikan sesuai dengan syariat Islam kepada anak, supaya anak tersebut memiliki kepribadian yang baik. Karena biasanya anak yang baik itu disebabkan karena ibu yang baik yang telah mendidiknya agama Islam. Yang ketiga, pembentukan keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, menurut fungsinya, keluarga mempunyai peran dalam melaksanakan 9 fungsi keluarga. Nah, ini adalah 9 fungsi keluarga. Yang pertama itu adalah fungsi biologis, yaitu untuk mendapatkan keturunan, kemudian fungsi rekreatif, yaitu suasana menyenangkan, fungsi reproduksi sama dengan halnya fungsi biologis. Jadi untuk menghargai lawan jenis dan hak ini harus ditanamkan sejak dini. Yang selanjutnya fungsi status keluarga, kemudian fungsi ekonomi, kemudian fungsi sosial budaya, yaitu seperti mengajarkan anak sopan santun, saling menghargai, kemudian bergotong royong dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya fungsi protektif, yaitu memberikan perlindungan. Fungsi religius, yaitu adalah mengajarkan anak dengan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya. Kemudian fungsi edukatif, yaitu mendidik anak. Selanjutnya, masalah pernikahan dan jalan keluar dalam Al-Quran. Nah, setiap orang yang sudah berkeluarga, tidak semua masalah pernikahannya itu berjalan dengan lurus, tetapi kadangkala ada terjadinya pertingkaian. Nah, pada saat terjadinya pertingkaian, suami tidak boleh tergesa-gesa untuk memutuskan perceraian kepada istri, tetapi dia harus bicara baik-baik kepada istrinya bagaimana hubungan mereka selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Dan firman Allah pada Quran Surah An-Nisa ayat 34, di dalam ayat ini terdapat 3 fase dalam menghadapi kelakuan buruk sang istri. Yang pertama, memberikan nasihat dengan cara baik. Contohnya seperti misalkan dia tidak masak, kemudian datang suami, kemudian dia marah-marah seperti itu, marah-marah nggak jelas, banting ini banting itu. Itu sebagai suami dia harus memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Yang kedua, memisahkan diri dalam rumah, tidak tidur seranjang, tapi tanpa bermaksud memutuskan hubungan. Yang terakhir, dengan memberikan sanksi fisik dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jadi di sini jangan pula nanti kalau ada pertingkaian antara suami dan istri, kemudian suaminya memukul istri sampai seperti berita-berita yang pernah kita lihat, suami memukul istrinya sampai berdarah, kemudian sampai bengkak-bengkak, kemudian
bahkan sampai tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup dengan mengucapkan doa. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.